Sampean masuk rumah sakit kerja 1 hari masuk rumah sakit comat ya? Enggak, kan aku masuk kan tanggal 20. Ah, Itu kan dia kan janji libur aku kan jatahnya hari Sabtu. ya. Terus aku hari Sabtu itu enggak libur. Terus? Terus hari Sabtu pagi sampai sore aku kerja, terus sore itu aku disuruh periksa ke dokter. Tadinya cuma disuruh periksa. Nyatanya aku sampai pagi nginep di situ. Nggak ada makan, nggak ada apa. Aku Nginep di mana? di rumah sakit. Lah kenapa kok di rumah sakit nggak ngasih makan? Kan itu masalahnya rumah sakit, saya. Ya nggak tahu. Aku sampai jam 3 pagi itu masih diambil darahnya, masih. Iya kan berarti fasting. Kamu lagi fasting. Diambil darah. Dok, sebentar, Dok. Soalnya kenapa? Kalau di rumah sakit kamu nggak dikasih makan, berarti mereka itu pengen ngecek darahmu seperti Enggak, apa? Miss, bukan disuruh ambil darah, bukan disuruh fasting. Jadi masih periksa sana, masih periksa sini, belum. Terus ya sampai pagi gitu. Sebentar. Kalau rumah sakit tidak memberikan kamu makanan, berarti kamu itu sedang dicek darahmu. Enggak, maksudnya gini kan, aku disuruh periksa sore kan, aku jam 6 kan disuruh periksa ke rumah sakit. Terus sampai malam, sampai jam 12 itu masih suruh nunggu situ, masih nunggu inilah itulah ya. Terus sampai pagi. Terus aku majikanku telepon sama rumah sakit, katanya ya udah, katanya di tensi darah sampai jam 3 pagi itu tensi darahku masih tinggi. Terus aku yang nginep di situ, terus pagi baru masuk kamar pagi itu. Terus jadi ya aku nggak jadi masalah lah, nggak dikasih makan nggak apa-apa lah. Maksudnya nggak ada makan semalam itu. Terus aku kan ya nggak ada persiapan untuk buat nginep di rumah sakit. Aku kan telepon temen aku itu. Dia tuh ya udah nggak rela aja, nggak ikhlas ada. Aku bilang, aku minta tolong. Aku kan nggak ada persiapan apa-apa ke rumah sakit. HP-ku juga nggak ada baterainya. Itu bukan urusanku, dia bilang kayak gitu. Temanmu? Oke. Terus mungkin terus majikanku datang, cuma bawa sikat gigi, odol, sama anduk, udah, sama casan power bank. Udah, aku nggak apa-apa. Aku nggak banyak masalah, nggak mau banyak ngomong. Aku nggak mau banyak ngomong. Terus sampai aku pindah lagi kamar lagi sampai hari Sabtu, malam Minggu, sampai aku malam Rabu aku baru pulang. Enggak 1 menit pun majikanku jenguk atau apa. Enggak ada, cuma SMS saja. Gimana, enggak ada pikiran, gimana pembantuku, enggak adanya gimana enggak ada. Cuma SMS saja. Aku enggak, jadi malah udah enggak apa-apa. Terus aku pulang dari rumah sakit sambil kan jalan kaki dari rumah sakit itu. Ya cukup jauh sih, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Terus dia di jalan itu ngomong, katanya kamu kan baru masuk 2 hari. Kamu di rumah sakit 3 hari. Jadi kamu nanti kamu mau ganti hari kerja apa aku mau potong? Itu gimana? Oke. Pertama, saya jelaskan dulu. Rumah sakit Baito itu wajar karena tidak ada kamar. Bukan kamu, saya sendiri masuk di rumah sakit, ya nggak ada orang persiapan. Emang orang sakit itu persiapan, aku sakit masuk rumah sakit. Iya, paham nggak? Iya. Cek ternyata parah atau tidak itu kan bukan kita yang menentukan. Iya, sekali lagi rumah sakit full. Kamar itu tidak ada. Jangan kamu loh, saya itu sama. Jadi jangan bilang kenapa saya lama tidak itu. Bukan. Ini semuanya buat semuanya yang sakit. Bahkan orang lokal sini pun sama. Karena baitonya panjang rumah sakit ini bukan milik Mbak Yawe Dewe. Itu aja sudah untung ditanganin. Di Hongkong termasuk bagus. Karena bayarnya juga murah. Tapi, paham nggak Mbak? Sampean masuk 1 hari kerja. Paham nggak maksudku? Terus langsung masuk rumah sakit. Apakah dapat gaji? Tidak. Selama 3 hari itu kamu nggak dapat gaji. Sama dengan saya barusan masuk kantor kerja 1 hari 2 hari. Terus mana loro, apa dapat gaji? Ya enggak. Itu peraturan dari labor. Kecuali sampean sudah masuk kerja di situ. Sampean sudah lebih dari 3 bulan.
Dalam 1 bulan itu sampean punya cuti sakit itu 2 hari. Lah sampean seminggu aja belum sudah masuk rumah sakit. Jadi Ya sampean udah. nggak dapat. Ya Ini oke, saya nggak berbicara apa-apa. dengan peraturan. Nggak apa-apa. Oke. Yang kedua, sampean baru masuk rumah sakit, majikanmu harus bayar biaya rumah sakit yang seharusnya asuransi yang bayarin. Karena baru pertama asuransimu kan baru dibeli, Iya. masih belum aktif, Proses ya. belum proses. Makanya majikanmu itu asli ngejeng awakmu bangkrut. Paham nggak maksudku? Rugi. Tapi memang kewajibannya majikan, mau tidak mau dia harus membayar biaya pengobatan. Dan yang anehnya itu loh, kalau sakit mungkin pinter setelah ambil visa baru sakit. Paham nggak? Seandainya waktu di kos-kosan kamu sakit. Iya, aku juga siapa yang mau, aku Iya, juga bukan. maksudnya. Paham nggak saya ngomong? Iya. Untungnya kamu sakit itu setelah kamu punya visa. Karena kalau kamu punya visa 1 hari masuk rumah sakit bayarnya 120. Tapi kalau kamu tidak punya visa bayarnya 1 hari 1.200. Paham nggak? Jadi masih untung. Kasarnya orang ngomong kamu itu apes tapi masih untung. Siapa sih yang ini sakit saya paham. Tapi kenapa kamu nggak ngomong sama aku kalau kamu penderita sakit ini? Dan majikanmu nanya sama aku. Katanya agent tahu. Lah, kalau kalian tuh melakukan kesalahan gak iso ngomong, ojo ngomong agent tahu. Kenapa? Iya, Oh, itu tak salah ngomong. pahamnya. Makanya kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Salah paham. Kan kaget aku. Lah, aku gak ngerti kalian punya penyakit atau enggak, aku ngerti. Paham gak maksudku? Kamu kan gak ngomong agent yang dulu tahu lah, sementara kan aku agent baru. Kamu masuk 1 hari. Mbokmu pencak silan gue pedang naga puspa ngelokne aku. Paham gak maksudku? Wah, penyakitan mau kayak aku loh. Iya. Penyakit apa? Lah dia lo ngomong katanya agentnya tahu. Makanya aku telepon sampean karo pencak silat bareng beker-beker. Lain kali, lek ngomong hati-hati. Lek kamu pingin kong kali kong sama aku pun gak masalah. Ngomong dulu sama aku, Mbak Yuni, namamu tak ambil ya. Alasannya sampean ngerti ya, aku gak cerain majikan. Nah, kan gak apa-apa. Kan saya tahu, kalau kamu itu ngomong, agentku tahu gitu kan gak apa-apa. Lah mau marah aku dilabrak, ya ojo no, Mbak. Enggak, Bu. Ya, ini salah pahamnya. Kan dia nanya. Dia kan nanya, kamu dari kapan apa punya sakit darah tinggi? Aku kan ngomong, aku dimajikan dulu, aku ada darah tinggi, agent yang dulu. Aku kan ngomong kayak gitu. Maya, bawa agent gak? Kamu gak ngomong agent yang dulu. Agent Pak Loto Ci. Iya, aku ngomongnya kayak gitu. Maka dari itu pengertiannya kan salah sayang. Dianya salah dengar. Bukan salah dengar, kamu ngomongnya nggak benar. Iya. Kamu ngomongnya nggak benar. Ya, mai kongsi ciga, agensi ciga, kongsi ciga, mai cicin go kongsi ciga. Paham nggak maksud? Jadi 2, agent tahu sama agent yang dulu tahu, itu beda Mbak. Paham nggak maksudku? Kalau agent yang dulu tahu, ya nggak mungkin dong labrak aku. Mai ya gue wa kongsi ci, mai cicin go kongsi ci. 2 kata-kata yang berbeda. Makanya kan sama dengar sendiri toh, sama aku teleponan. Karo HP satunya beker toh. Teman denger kan waktu itu? Makanya aku nanya balik kamu, Mbak, piye toh Mbak, wis ojo kok ngomong. Di rumah sakit ditenangno dulu. Ya pernah aku ngomong gitu. Karena majikanmu punya rencana nginterminit. Tapi aku bilang anak sakit jangan diinterminit, aku mohon lah. Paham nggak maksudku? Karena peraturan bilang nggak boleh, makanya sekarang sampean kerja yang baik. Karena the first impression, pertama kali kamu masuk, kamu diuji sama Tuhan, dikai penyakit. Ya muga-muga sampean finish kontrak. Amin. Bener nggak? Muga-muga sampean finish kontrak, wes ngikut tok penjawabku. Dan sekarang pertanyaannya, sampean sekarang tensinya gimana? Ya kan dikasih obat sampai bulan 2. Sampai bulan 2 obat itu. Ya aku masih minum. Terus tensinya terus nanti kalau habis obat itu aku Fukjan lagi. Terus aku ya aku tahu diri Miss. Ya di situ kan pembantu yang jaga pungpungnya kan udah 6 tahun. Terus dia yang milih aku gitu. Sewaktu interview itu kan majikan kan
minta saran sama temanku itu, "Kamu suka nggak sama ini pembantu baruku?" Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Ya udah," katanya, "tanimbang yang dulu." Kan aku masuk itu yang dulunya di interminate, aku masuk hari Kamis, pembantu yang dulunya baru hari Rabu keluar dari situ di interminate, 7 bulan dia. Jadi aku emang jobku kungkung. Aku pagi jam 8:30 aku ke rumah majikanku sampai malam mereka selesai makan di sana. Terus aku pulang ke rumah kungkung. Jadi aku nginepnya di rumah kungkung. Jadi aku mandi apa segala barangku di rumah kungkung semua.